Saya akan menjelaskan dari aspek keuangan di PT DHL, yaitu yang pertama sumber pendapatan yang terutama. Pendapatan utama di PT DHL berasal dari divisi bisnisnya. Pertama, DHL Express, pendapatan dari layanan pengiriman dokumen dan paket dengan waktu yang terjamin. Yang kedua itu Global Forwarding, pengiriman kargo internasional. Terus yang kedua itu struktur biaya di PT DHL. Biaya utama dalam operasional PT DHL, biaya transportasi, biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan dan operasional moda transportasi pesawat, kargo, truk atau kapal. Biaya tenaga kerja, gaji, tunjangan dan pelatihan untuk karyawan di seluruh divisi. Biaya teknologi, investasi pada infrastruktur digital, perangkat lunak dan sistem otomatisnya gitu ya. Biaya pergudangan, biaya sewa, pemeliharaan gudang, dan manajemen inventaris. Terus biaya kepatuhan dan regulasi, biaya yang terkait dengan perizinan, kepatuhan, standar internasional, dan pajak. Pengendalian biaya menjadi fokus utama untuk menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi biaya operasional. Yang ketiga, manajemen arus kas, yaitu cash flow management, pendapatan berulang. Pendapatan berulang itu seperti dari kontrak layanan jangka panjang dengan pelanggan korporat, pengelolaan piutang dan utang. Memastikan pembayaran tepat di waktu dari pelanggan dan mengatur kewajiban keuangan kepada pemasok. Investasi efisien, fokus pada investasi yang memberikan pengembalian tinggi seperti teknologi otomatis dan energi ramah lingkungannya gitu ya. Manajemen arus kas yang baik memungkinkan DHL mempertahankan likuiditas yang cukup untuk mengenai tantangan operasionalnya. Terus yang keempat, sumber pendanaan dan investasi. Sumber pendanaan yaitu modal internal, pendanaan dari laba ditahan, retained earnings, external financing, pinjaman bank, penerbitan obligasi dan pendanaan ekuitas di perusahaan induk. Kemitraan strategis, kolaborasi dengan mitra lokal untuk berbagai investasi dalam pengembangan infrastruktur logistik. Yang kedua itu investasi teknologi seperti otomatisasi gudang teknologi, blockchain, dan sistem manajemen logistik di dalam digital. Infrastruktur logistik, membangun pusat distribusi baru dan perluasan gudang gitu. Keberlanjutan investasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan sumber energi terbaru. Yang kelima, laporan keuangan dan transparansi. PT DHL secara rutin menyusun laporan keuangan tahunan yang meliputi laba, rugi, income statement, menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba bersih. Laporan neraca, balance sheet, menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaannya. Laporan arus keuangan, menggambarkan pergerakan arus kas masuk dan keluarnya kas. Sebagai bagian dari grup internasional, laporan keuangan ini diaudit secara independen
untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional. Yang keenam, strategi keuangan di PT DHL. Diverifikasikan dalam pendapatannya itu menyeimbangkan pendapatan dari berbagai segmen dan wilayah geografis untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar. Yang kedua, efisiensi biaya operasional, mengurangi biaya melalui otomatis dan optimasi route distribusi. Investasi berkelanjutan, fokus pada proyek yang berdampak positif pada efisiensi biaya dan lingkungannya. Manajemen risiko finansial, melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi mata uang, suku bunga, dan perubahan harga dan bahan bakar. Yang ketujuh, tantangan aspek. Di sini ada tantangan aspek PT DHL, yaitu biaya operasionalnya seperti biaya bahan bakar yang tidak stabil dapat mengurangi margin keuntungan. Terus resiko mata uang. DHL beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda-beda gitu. Investasi besar di teknologi, memerlukan modal awal yang signifikan, tekanan persaingan ketat dengan perusahaan logistik lain, dan menekan harga layanan. Yang terakhir yaitu kinerja keuangan PT DHL Group secara global. Secara global, DHL Group menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pendapatan yang konsisten dipengaruhi oleh pertumbuhan e-commerce dan permintaan rantai pasokan dalam sistem global. Margin laba yang sehat berkat efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang efektif. Investasi berkelanjutan. Yang terakhir, fokus pada infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kesimpulan dari aspek keuangan di PT DHL yaitu ada 7. Yang pertama, kinerja pendapatan dan laba. Yang kedua, pengelolaan biaya dan efisiensi operasional. Yang ketiga, likuiditas dan arus kas. Yang keempat, investasi dan ekspansi. Yang kelima, manajemen risiko keuangan. Yang keenam, berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu CSR. Yang terakhir itu proyeksi keuangan. Dengan mempertimbangkan tren permintaan global dan efisiensi operasional yang semakin baik, PT DHL diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan stabil dalam pendapatan laba dalam beberapa tahun mendatang. Pengembangan teknologi dan ekspansi ke pasar baru bersama dengan manajemen risiko yang baik akan semakin memperkuat posisi keuangan perusahaan. Namun perusahaan tetap harus waspada terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga energi, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya operasionalnya. Secara keseluruhan, aspek keuangan PT DHL mencerminkan kinerja yang sehat dan stabil dengan prospek pertumbuhan yang positif. Keberhasilan yang mengelola biaya apabila dan mempertahankan posisi kompetitif perusahaan di pasar global. Apabila analisis yang lebih mendalam keuangan DHL seperti data spesifik, laporan keuangan tahunan, kuartalan, seperti itu. Terima kasih.